Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatahu sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, dimanapun kita berada, yang berbahagia, mudah-mudahan dalam lindungan dan rahmat Allah semua. Kita teruskan pada hadis wasiatul Mustafa yang berikutnya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ittaqi da'watas sakhi fa innahu matangasaru akhadallahu ta'ala biyadihi. Ya Ali wa ing Ali ittaqi wedya sapa sira da'watas sakhi ing dongane wong kang loman fa innahu mongko temen setune da'watas sakhi iku matangasaru ing dalam semangsane umrentek ataupun merentul yo akhadallahu ta'ala akhada mongko ngalap sapa Allah Gusti Ta'ala biadihi kelawan kekuasaan kodrat irodai Gusti Allah, yang artinya takutlah dari doanya orang-orang yang darmawan, karena doa beliau orang Sisakhi tatkala dalam hatinya itu ngasaro sesuatu bercumleret ataupun tergetar ataupun terbesit sesuatu, maka secepat itu juga Allah mengambilnya ataupun menerimanya dengan sifat, kedua sifat kodrat irodah Allah, sifat wajibnya Allah, kodrat irodahnya Allah sendiri. Ya aliyu man at'amal musliman bitayyi binafsi kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin. Ali barang siapa memberi makanan kepada orang Islam dengan tibin nafsi, legowo ning ati, bagusnya perasaan, legowo ataupun bagusnya rasa, maka Allah memastikan. Kataba di sini bisa dikatakan Allah mencatat. Kataba bisa kita artikan sebagai kepastian. Allah memastikan untuknya orang tersebut dengan sejuta kebaikan. Wa mahanganu alfa sayyiatin. Allah juga memaafkan, melebur sejuta kejelekannya, 1 juta kejelekan. Warfa'alahu alfa darajatin, serta dan mengangkat derajat seseorang tersebut ke derajat 1000 derajat. Ya aliyu hub li akhika kama tahabba li nafsik. Wallahu a'lam bissawab bimuradih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua wasiat yang luar biasa dalam kandungan kerahmatan Allah. Jadi masih dalam lingkaran sekup sakhi dan bakhil. Antara sakhi dan bakhil masih kita bahas bersama nanti selaku munadharah dan mudzakarah sebagai tazkirah kita masing-masing, bahan pengingat-ingat dan teringatnya lagi kita kepada sakhi itu di lingkaran apa, sehingga takutlah kepada doanya orang-orang yang dermawan. Tatkala orang dharma tersebut kok terbesit satu dalam hatinya dengan kodrat irodah. Kodrat irodah kan sifat wajib bagi Allah.
diambilnya dengan sifat qudrah iradah Allah, terselenggaranya doa orang-orang yang sahih. Ini ada sosok luar biasa dari golongan-golongan dengan energi yang dingin, mungkin ini bisa akan unsur-unsur positif. Dan di sebelah sini ada unsur negatif yang justru akan dengan hawa yang lebih panas akan mendahului dari yang sebelah sana yang unsurnya agak dingin. Di mana makalah Rasulullah dibaca lagi, wasiat Mustafa dibaca lagi, tentunya mereka kaum-kaum sebelah sini ini yang merah dan panas ini selalu tersinggung, dan sebelah sana juga merasa enak-enak saja. Ya boleh kamu yang tersinggung masuk. Jret, maksudnya jret. Lo usah ngadeg, lo usah berdiri. Kita kan lagi bahas lingkaran. Kalau di dalam toples ini mungkin wafer roti, ya, roti wafer. Nggak mungkin kalau di toples seperti ini nanti berisi apa, nanti dikatakan goroh, kan kayak gitu. Orang sahih, orang dermawan, kemarin sudah kita bahas tentang sisi kedermawaan seseorang adalah ABC sampai Z pun pernyataan dalam definisi sahih beda-beda. Nah, seorang yang menghormati seseorang yang menghormati seseorang karena keilmuannya itu pun termasuk sudah dermawan. Contoh, si A ahli listrik, si B selaku ahli komponen-komponen mesin dalam ya permesinan. Nah, si B tidak lebih mulia dari si A kalau si A itu bidangnya adalah kelistrikan, dan si A juga tidak lebih mulia dibandingkan B kalau di dalam keilmuannya si B. Saling menghormati dan saling memuliakan adalah sifat dharma bakti pada Allah, sifat dermawan yang begitu juga. Ini lingkaran kayak gini, ini lingkaran apa menurut kamu? Ini setan yang sudah level apa? Ifrit, iblis. Apa? Bisa. Nah, tidak akan habis-habis kalau untuk membahas tentang orang-orang dermawan kan ya. Tadi saya contohkan. Menyusahkan bagi kami. Menyusahkan sekali ya. Jadi seseorang yang bisa menghormati orang lain karena keilmuan yang beda. Petani tidaklah lebih mulia dibandingkan pedagang kalau dilihat dari literatur sekup pertaniannya jelas lebih mulia dibandingkan pedagang. Si pedagang kalau sudah membahas pertanian ya lebih mulia di bidangnya. Di bidangnya lebih mulia dibandingkan ini. Kalau kita lagi mempelajari sesuatu, membuat tanaman dari bambu, ya orang yang di bidangnya itu lebih mulia dibandingkan yang tidak di bidangnya. Tegawin bulat, apakah Anda itu cerdas apa tidak? Sengaja saya bikin bulat kata-kata saya. Coba, karena kamu kok kepengen sekali masuk ke tugasnya sebenarnya ya. Saya ini ingin menggagalkan ini. Tidak boleh dibahas. Oh, jadi bah. Saya membisikkan ke Enggak apa-apa, saya juga ya. Saya hanya membisikkan kepada manusia bahwa yang loman itu hanya memberikan harta kamu.
skupnya pendek, Ya, kecil. itu. Karena dengan kamu memberikan harta kamu akan diberi Sanjungan. Masalah itu tidak boleh. Memberikan sesuatu berbeda dengan ini tidak boleh dibahas. Itu tidak, itu bukan. Jadi urusan sakhi tidak akan selesai dari A sampai Z pun. Tidak. Berpendapat dalam urusan sakhi itu beda-beda. Beda. Tapi Anda selalu membisikkan yang namanya orang dermawan. Orang yang loman, dermawan atau pemberi itu hanya memberikan hartanya saja. Itu saya bisikan seperti itu saja. Sehingga yang dermawan hanya orang-orang yang berharta. Dan orang-orang yang apa ya? Aduh. Orang-orang seperti itu nanti dia hanya fokus kepada dunia. Seperti itu. Dengan harta kamu bisa memberikan sesuatu sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Maka saya bisikan kepada hartamu lah yang akan menyelamatkan kamu. Jadi sifat dermawan itu adalah rasa perasaan, kaji diri. Bagaimana mengkaji dirinya sendiri? Tidaklah kita itu lebih mulia apabila dibandingkan dengan ilmu yang kita tidak kuasai. Kita hanya menguasai perbidangan pertukangan kayu, tidaklah lebih mulia dibandingkan orang yang di bidang perdagangan. Kalau sudah tidak boleh diajarkan. Sehingga kalau diajarkan kita akan lebih tenggang rasa, tepos liro ya. Cinta sesama ini akan semakin ini menyusahkan kami kalau jadi bahasa itu. Rahmat itu ternyata bisa dikatakan lebar sekali. Sakhi adalah rahmat, sabar adalah rahmat, keteladanan adalah rahmat, konangah adalah rahmat Allah. Dari cinta kasih Allah, seseorang akan diberi perwatakan menerima apa adanya. Cara menjawab terima nimpat. Dari kasih sayang Allah kepada si A diberikan lembah manah sehingga itulah yang saling mengisi antara manusia. Itu termasuk ya, itu saya tidak mengajarkan seperti itu. Loman itu dari tahap yang terendah menurut manusia dengan tahap yang tertitel tinggi lah ya. Itu berkewajiban untuk loman. Karena loman adalah sekupnya rahmat Allah. Nah, jadi Anda membisikkan kepada manusia supaya tidak teliti ke arah yang kayak gini ya. Itu kan jarang. Orang-orang seperti itu jarang. Bahkan ketika dia sudah sibuk dengan usahanya, sibuk dengan jabatannya, maka saya bisikin harta itulah yang akan menyelamatkan. Kamu yang dermawan. Yo jelas. Karena ada golongan yang nanti mendapat rahmat Allah, masuk surganya Allah dari golongan orang-orang yang dermawan. Itu ya. Dermawan itu, dalam artian itu kata Kanjeng Nabi. Kakek buyut saya yang ngobrol sama Kanjeng Nabi. Iya, pernah kan? Iya. Bahkan kakek saya bisa, ayo hukum sama itu. Bisa. Iya kan? Iya. Itu saya pun udah bisa ya. Ya enggak bisa. Oh, kakek saya bisa. Karena tololnya. Kakek saya bisa mendatangi itu manusia, ngobrol bisa. Itu manusia saya bisikin dengan itu saja. Bahwa manusia, kamu kalau harta kamu akan menyelamatkan kamu seperti kalau itu. Dermawan. Ya, jadi dermawan itu rahasia yang harus saya tutupi. Karena di dalam rahasia tersebut ada kodrat irodah Allah. Seseorang yang dermawan akan memiliki kelebihan dari Allah, yaitu kersane Gusti Allah akan menyertainya, kemampuannya Allah akan menyertai orang yang dermawan tersebut ya. Tapi dalam skala jangan terlalu skala kecil ya. Jadi yang namanya dermawan adalah
sangatlah luas. Lebarnya luar biasa ya. Itu ya. Contoh kayak gini. Saya menghargai kamu setan. Ya. Itu termasuk kalau saya dihargai, saya senang. Jadi begini ya. Ini kayak gini. Ya terus, karena saya menghargai kamu. Ya, saya hargai kamu. Berapa harganya kamu? Kamu saya hargai. Mau minta harga berapa? Pusing, buka kitabnya. Begini. Orang menghormati sama orang itu termasuk juga dermawan. Betul. Orang menghormati itu salah satu. Tapi saya tidak saya bisik orang seperti itu nggak perlu. Kamu kasih ini aja cukup seperti itu. Iya, contohnya saya menghargai kamu juga luar dermawan, tak awai menyan. Rokok. Ora. Menyan kembang. Ya. Itu kalau kasih rokok itu hanya simbol saja. Oh, simbol ya. Iya. Kan ada aja yang masih rokok itu ya. Ya berarti kan murah, harganya cuma menyan. Itu cara menghargainya. Makanya saling menghargai seseorang. Kalau jadi orang itu luar biasa, tidak sekedar berharga menyan, tapi berharga dengan itu lain lah. Kalau masalah seperti itulah ada penghargaan tersendiri. Iyalah. Nah, kamu mau dihargai menyan kok mau? Nah sekarang ini yang kamu harusnya tidak mau dengan harga menyan. Dengan orang memberikan saya seperti itu, saya kan ada sesuatu yang akan saya ambil menjadi warga saya, menjadikan saudara saya, menjadikan teman saya nantinya di sana, dan menjadikan saya mendapatkan keluberan itu, rahmah itu, dan itu dapat ampunan seperti itu. Kayak gini, saya sentuh dengan satu makalah wasiat ittaqi da'watas sakhi fa innahu idza mata ngasaru akhadallahu ta'ala biyadi. Nah, mungkin iblis bisa mengucapkan yang kayak gini. Takutlah kepada doanya orang-orang yang dermawan, karena tatkala terbesitnya dalam hati hanya klimaks saja, lumah, seret, kodrat iradah Allah langsung terlaksana, terselenggara. Maka takutlah pada doanya orang yang dermawan. Seperti itu. Seandainya didoakan baik, akan unsurnya baik, tapi didoakan sesuatu terbesit, dia akan menjadi kera. Maka akan menjadi kera dengan kodrat iradah Allah. Kayak gitu. Pernah enggak? Apa artinya? Menjumpai yang saya gitu, kayak gitu. Kalau wujudnya seperti itu, tapi sifatnya menjadi kera. Kemudian anak, kamu saya kutuk menjadi patung. Gue kan ada dulu. Itu kan dulu. Sekarang nggak ada. Nggak ada kutukan. Nggak ada. Karena apa? Dulu memahami Loman itu luar biasa. Kalau sekarang memahami Loman itu dengan pemikiran harta saja. Kalau dulu Loman memberikan misalnya kan memberikan doa, memberikan itu termasuk Loman. Iya. Memberikan peringatan, kamu jangan ke sini. Ini termasuk Loman. Kamu sebaiknya mengikuti orang-orang yang kamu termasuk Loman. Ya boleh, kamu ini ada yang masuk. Siapa aja? Orang kenal? Masa anda kenal? Anda dari sebelah sana. Prie.
niki Mbak sing Loman kalian mboten Loman. Loman dan bukan Loman. Terus wow panjenengan nerangaken sing doane sing mustajab niku sing yang dermawan. Iya. Yang kan sami ikhlas nih. Orang dermawan adalah orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas. Wong kale tiyang mawon ikhlas napa malih Dek? Donga nggih teng Gusti Allah ikhlas. Niku jane. Terus rela berkorban untuk orang banyak itu juga dermawan kan ya? Selalu mementingkan kepentingan orang lain itu dermawan ya. Jadi kata-kata dermawan sakhiyun sakha itu dharma baktinya kepada Allah. Menggunakan bahwasannya orang-orang dermawan adalah mengaplikasikan sifat rahmatnya Allah. Kayak gitu. Sehingga judulnya kamu keluar ini ada yang luar biasa di atas kamu ya. Ya keluar. Ya boleh kamu Kuruna. Boleh masuk. Anda duduk saja. Anda tadi terusik, Ya. apa terusik. Sebenarnya saya mengutus itu ya untuk membuat suasana ini tidak baik. Tapi terlalu tolol. Dong dihargai, saya menghargai kamu. Terus regane pira orang bisa jawab. Sekarang saya menghargai. Lagi membicarakan tentang saling menghargai adalah toleran pribadi kepada toleransi sesama, baik dalam skala kecil ataupun skup yang lebih lebar, berbudaya, beradat, beristiadat, dan dalam skill yang masing-masing. Tidaklah lebih mulia antara semut dibandingkan kelangkrang. Tidaklah lebih mulia yang namanya kelangkrang itu dibandingkan semut seperti itu. Tidaklah kamu itu lebih mulia dibandingkan belalang. Gitu maksudnya. Tapi terus saya menghargai kamu. Harganya berapa? Tidak bisa jawab. Seandainya saya menghargai kamu, harganya berapa? Bisa jawab apa? Saya bisa. Apa coba jawabannya? Harga saya langit dan bumi seisinya. Seharga langit dan bumi seisinya. Dan juga satu apa? Harga saya dapat ampunan dari sana. Dapat ampunan dari sana. Karena saya ditugaskan untuk mengganggu manusia, maka saya dapatkan keampunan. Seperti itu. Harga saya seperti itu. Man at'ama musliman bitayyibin nafsi kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin. Seseorang yang memberi makanan dengan renahing hati kepada orang Islam, maka Allah memastikan 1.000.000 kebaikan untuk si A tersebut, seseorang tersebut. Nek isining langit lan bumi, aku tak takon spesies dalam bumi ada berapa? Spesies kehidupan. Iya, banyak kan kena dihitung lah. Kurawe mangan marimong Islam saja 1.000.000 kebaikan dari Allah. Maka dari itu kebaikan manusia itulah yang akan saya. Kebaikan manusia yang akan akan apa? Saya minta karena Anda tadi akan mau memberikan harga saya. Saya menghargai. Iya. Terus harga kamu berapa? Kan saya tanya. Kebaikan orang seperti itu akan saya minta. Apakah Anda akan memberikan? Kan tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Makanya Rasulullah mengatakan bitayyibin nafsi. Ini yang nggak mungkin Anda bisa masuk ke situ. Harga
Harga tibin nafsi. Tibin nafsi adalah kebaikan hatinya dengan renah. Renah ing penggalih. Renah ing penggalih.